Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang spesial banget. Smartphone gaming murah dan paling laris di Shopee ya. Sampai saat ini penjualannya masih oke banget. Nah, ini penjualannya udah hampir di 10.000 unit ya. Jadi ya rekomendasi lah buat dicoba. Apa HP-nya? Yaitu ini. Itel P65. Ini varian RAM 8GB, storage di 128GB. Ini HP tuh cocok-cocok banget nih buat temen-temen yang mending ini, mending itu, mending ya. Coba ini aja. HP-nya paket komplit sekali nih di harganya ya. Dan harganya sekarang kita langsung aja cek ya biar teman-teman tahu, siapa tahu nih. Ini kayak HP yang terlupakan gitu ya. Nih, kita langsung aja cek. Itel P65 biar teman-teman tahu harganya di Shopee berapa. Ini ya. Harganya di 1,2 juta rupiah teman-teman. Jadi udah murah nih. Nih, 1,2 juta rupiah. Nih ya, saya beneran nyari Itel P65 ini 1,2 juta. Kalau kalian penasaran ingin beli produknya, bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Itu langsung ada vouchernya, jadi dapat potongan harga jadinya di 1,2 juta rupiah. Nih kita lihat ke bawah lagi ya biar teman-teman percaya nih harganya 1,2 juta. Sebelum kita lanjut videonya nih ya 1,2 jadi rata-rata 1,2 ya. Ini di official store-nya 1,2 juta harganya tuh. Ya, varian RAM 8GB, storage di 128GB. Kita ambil video ini, ntar saya tampilin nih tanggal berapa sih nih. Oke, kita lihat tanggalnya ini ya. Jumat 20 Desember 1645 ya. Jadi baru aja kita ambil take videonya. Jadi biar teman-teman tahu nih, biar saya nggak dikira bohong. Saya dapatnya harga segitu di 1,2 juta rupiah. Oke. Ini dia, kita sudah dapat pre-bundling yaitu 2400 mAh charging case atau saya bilang power bank ya. Dan spesifikasinya ini oke banget di kelas harganya. Jadi kalau kalian beli ini tuh untuk saat ini nggak ada pesaing seperti ini ya. Brand-brand lain tuh belum ada yang bisa menyaingi HP ini. Bisa ngasih power bank gratis yang bentuknya seperti case HP-nya ya. Jadi kalian nggak perlu beli lagi power bank. Dan ini sangat membantu banget nih kalau teman-teman emang butuh daya yang lebih ya. Oke, terus paket penjualannya ya ini tampilan boxnya ya. Dan dia sudah mendukung layarnya di 120Hz. Dan ini RAM-nya juga besar 8GB ya. Biasanya brand-brand lain tuh masih 6GB, 4GB. Ini udah 8GB di harga 1,2 juta rupiah. Kemudian sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz, sudah tadi saya sebutin ya. Dan ini prosesornya ngebut ya, yaitu UniSoC T615. Ya menurut saya sih udah cukup banget lah ya. Oke, di dalamnya ini dapat bentuknya seperti ini, yang gaming banget boxnya ya. Sampai saat ini belum ada juga pesaingnya yang boxnya seperti ini ya. Oke, kita langsung aja lihat dalamnya. Di sini udah keterangan smartwatch. Nah, untuk smartwatch dari Itel juga bagus-bagus ya, nggak ada masalah. Dan kita mau bahas juga ringnya, cuma belum datang ya. Nanti kita bakalan bahas produknya itu. Kita dapat HP-nya, kemudian dalamnya kita dapat case-nya. Jadi udah dapat dua case ya, yaitu case pertama yang ini bentuknya yang bening seperti ini, dan ini juga tahan benturan ya. Kemudian kita juga dapat case yang ini. Jadi teman suka yang mana silahkan komen di bawah. Kemudian kita dapat adapter charger yang ini itu hanya mendukung 18 watt fast charging aja ya. Dan di sini kita dapat kabel data USB Type C. Oke. Dan ini dia unit HP-nya teman-teman. Oke, kita bahasnya santai aja ya, karena HP ini tuh udah launching 3 bulan yang lalu. Bukan 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Dan sekarang itu kayak terlupakan gitu. Jadi kita bahas ulang teman-teman ya. Nah, ini tampilan belakangnya seperti ini. Ya ini tuh kayak menggambarkan Tecno Fuva Neo ya. Jadi kalau teman-teman nggak sanggup beli Fuva Neo, bisa coba ini, harga 1,2 juta. Dan desainnya cakep banget ya. Dan sampai saat ini sih kita nggak nemu komplain yang berarti ya, seperti baterainya meledak gitu ya, atau matot. Saya jarang dapat nih info HP ini matot ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih reviewnya gimana teman-teman ya. Atau kalian bisa belusukan ke Facebook Hujatan Teknologi, bisa lihat ya apakah HP ini jelek atau enggak. Kalau dari Gadget Max lihat sih nggak terlalu jelek ya. Yang kemarin kita lihat seliweran yang baterainya meledak adalah Poco M6 Pro. Cuma nggak tahu ya gimana penggunaannya orang-orang itu ya sampai meledak baterainya. Untuk ini sih kita nggak nemu ya, karena dia sudah dilengkapi sama bypass charging, jadi enak sih ya. Nah, tombol powernya di sini ya sama fingerprint, volume up, volume down. Dan sini tuh ada tombol L1 ya. Jadi kalau kalian suka main game PUBG sih pasti senang banget main game PUBG di HP ini. Kemudian di bagian atas kosong, cuma ada desain by Itel. Ini buat SIM tray.
Kemudian di sini tuh ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type C dan ada lubang speaker teman-teman ya. Oke, dan kita langsung aja hidupkan unitnya ini. Oke, nyala ya. Tas saya balik lagi buat bahas lebih detail buat itel P65 ini. Oke, ini dia tampilan awal dari itel P65 teman-teman ya. Ya desainnya emang gaming banget dan sampai saat ini tuh belum ada pesaing atau pesaing harga ya. Harga yang sama dapat HP seperti ini. Ya brand lain tuh masih mainnya di HP yang anti cipratan air. Kalau ini tuh belum emang mendukung HP cipratan air ya. Tapi kalau yang sekarang udah launching udah tahan terhadap cipratan air. Nah, itel P65 ini udah turun harga teman-teman, makanya kita bahas lagi. Yang harga launchingnya adalah di 1,6 juta rupiah dan sekarang teman-teman bisa beli mulai harga 1,2 juta ya. Dan itu pun tergantung ya kalau ada voucher ya. Kalau nggak ada voucher palingan normalnya di 1,4 juta rupiah ya. Ini tampilan HP-nya seperti ini teman-teman. Menarik gak dicoba? Ini sih keren banget ya. Dan penjualannya oke banget, hampir 9.000 unit ya. Oke, ini dia harganya, dimensinya compact ya. Nah, kita langsung aja bahas pertama adalah bagian layar. Nah, untuk bagian layar HP ini udah dilengkapi sama screen protector, yaitu screen protector biasa sih ya dari plastik. Jadi kalau kalian pengen ganti aja ke tempered glass ya biar lebih aman. Kemudian untuk layarnya ini standar aja sih ya, nggak ada wow banget. Ciri khas dari itel entry level. Nah, di sini tuh kita masuk ke display dulu lah ya, ke display. Nah, ini dia resolusinya adalah di 720 kali 1600 pixel dengan ukuran layar di 6,7 inch dan ini sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Kalian tinggal masuk ke setting, kalian masuk ke display. Terus kalian tinggal rubah aja ya jadi 120 Hz nih ya. Jadi 120 Hz. Cuma ini nggak kedetek sih, biasanya kedetek ya. Ini nggak kedetek ya. Wes oke lah ya. Dan ini kerapatan layarnya di 261 ppi ya. Jadi standar aja untuk bagian layar. Dan ini kalau dipakai bawah sinar matahari pasti nggak kelihatan ya, karena peak brightness-nya hanya di bawah 1000, tepatnya di 500 saja ya. Oke. Nah, untuk layar segini tuh apakah bagus apa enggak bang? Nah, menurut saya sih aman-aman aja ya. Untuk layarnya nggak ada keluhan sama sekali. Dipakai nonton YouTube, nonton Netflix sih udah enak lah ya. Nggak terlalu buruk lah teman-teman ya. Kita coba lihat 4K di sini. Wah, ini untuk login ke TV saya. Oke, kita coba lihat. Terus suara speakernya masih oke juga. Ini hanya single speaker aja ya, tuh. Jadi bukan dual speaker. Dan pemutaran videonya mentoknya sampai 720p di 60 fps saja. Nah, untuk bezelnya emang tebel ya di bagian bawahnya, sama samping-sampingnya tebal. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian performanya. Nah, untuk bagian performanya jangan khawatir teman-teman. itel P65 ini dibekali chipset yang menurut saya di harga 1,2 juta masih worth it banget, yaitu dia dibekali Unisoc Tiger T615 ya. Nah, Unisoc Tiger T615 ini dipakai sekarang di HP dari Tecno ya. Untuk itel udah nggak pakai T615, sekarang Tecno yang make ya. Nah, kalau di itel sekarang pakainya di T620 ya. Secara performa beda dikit ya, nggak beda-beda jauh nih ya. Nih T615 fabrikasi di 12 nm, GPU-nya pakai GPU Mali G57 ya. Dan spesialnya adalah di bagian memorinya. RAM-nya 8GB, storage-nya di 128GB di harga 1,2 juta rupiah teman-teman ya. 1,2 juta aja dapat storage seperti ini ya. Kemudian kalau kita cek tipe memorinya juga udah bagus, yaitu tipe memorinya UFS teman-teman. Jadi saya sih ini nggak ada mengeluh sama HP ini, karena kalau di harga 1,6 juta saya pasti mengeluh karena ada brand yang bagusan, tapi dengan harga 1,2 juta ini udah worth it banget teman-teman ya. Di RAM 8GB sudah UFS. Oke. Nah, kita langsung aja lihat skor Antutu benchmarknya biar teman-teman tahu nih skor Antutu benchmarknya berapa. Nah, di sini tuh skornya dapat di 300 ribuan ya. Menurut saya sih udah oke banget. Nah, ini berkat memorinya ya, yang sudah UFS. Kalau dia masih eMMC, kemungkinan skornya hanya dapat di 200 ribuan. Ini karena berkat memorinya, jadi skornya lumayan besar teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba nih buat GPU Mas Benchmark.
biar kita tahu nih skornya berapa. GPU Max Benchmark ada nggak di sini? Oh, ada. Dan untuk skornya kita dapat di 866.000 yang menurut saya sih standar aja sih ya. Oke, kita langsung aja uji gaming. Yang kita mau uji gaming adalah game PUBG Mobile. Nah sebelum itu saya mau tunjukin nih fitur-fiturnya ya. Nah untuk gyroscope HP ini itu udah ada gyroscope hardware. Jadi kalau kalian nanya bang, gyroscope-nya ini apa sih? Ini gyronya sudah hardware teman-teman. Jadi udah keren banget ya. Kalau kita lihat app sekarang pun gyronya sudah dihilangkan. Jadi kalau teman-teman pengen biar ada gyro kayak ambil yang HP seri-seri lama ya kayak itel RS4, ini itel Pin 65 ini udah ada gyronya teman-teman ya. Nah, kelebihan lainnya di sini tuh sudah ada flex button juga. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, di sini tuh bisa gak main game PUBG pakai tombol?" Bisa banget, kalian tinggal aja pakai flex buttonnya yang ini ya, yang atas ini. Jadi buat main game PUBG udah enak banget. Kemudian di sini tuh kerennya lagi teman-teman ya. Kalau kalian cek lagi lebih detail, kita coba cek masuk ke special function. Kita masuk ke game mode dan ini tuh sudah ada bypass charging ya. Jadi kalau teman-teman emang budgetnya kiri hore gitu ya, 1,5 juta ke bawah terus pengen biar ada bypass charging, kalau dipakai main game lama-lama itu baterainya nggak bakalan kembung, bahkan sampai meledak nggak bakalan ya karena sudah ada bypass charging. Jadi untuk security-nya udah enak banget ya. Oke, kita langsung aja tes game pertama. Kita tes gamenya aja game PUBG aja lah ya. Game lain kita sudah uji coba ya di bulan-bulan yang lalu. Di sini tuh kita mau tes game PUBG aja. Oke, kita langsung aja tes game PUBG Mobile. Oke, kita uji coba game PUBG Mobile teman-teman ya. Dan ini kita nggak bakalan rasakan sensasinya di HP itel S25 yang biasa atau S25 Ultra, nggak bakalan ya, karena emang ini beda banget rasanya. Oke, kita langsung aja masuk ke setting. Untuk kita pakai smooth ultra, bisa sih mentoknya di SD high. Kita pakai ini aja lah ya, smooth ultra. Kemudian nanti lacing realistiknya, stylenya pakai realistik dan di lacing kita pakai 2 kali ya. Gyronya belum ya, kita nggak aktifin. Waduh, udah ada nembak teman-teman. Wah, nggak ada senjata nih. Kita naik mobil aja lah. Untuk grafisnya sih oke sih ya, saya masih demen banget sih. Tuh ya, tuh enak banget sih. Gyronya sudah hardware. Ini nggak bakalan kalian temukan di itel seri terbaru ya. Ini kayak ya HP gaming, menurut saya sih HP gaming buat teman-teman yang kaum menang mending. Kalau teman-teman nggak kaum menang mending sih saya sarankan ambil yang lain ya, yaitu Nubia Neo 2 5G. Nah kalau teman-teman emang menang mending, ini sih udah pilihan yang tepat tuh. Enak aja sih ya, kita nggak ada keluhan sama sekali nih buat main game di HP ini teman-teman. Jadi udah enak lah ya. Oh, ini beda suasana gitu ya. Oh gitu doang. Ya enak aja sih ya main game PUBG. T615 plus memori sudah UFS, plus bisa pakai charging case tambahan, plus bisa ada gyroscope-nya, plus ada flex button-nya. Jadi untuk gaming sini udah enak ya game, apalagi game PUBG Mobile ya. Kalau game Genshin Impact sih ini bukan pilihannya. Kalian bisa nyoba di chipset Helio G99 aja. Ya, itu aja untuk testing game PUBG Mobile. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, itu dia sedikit pembahasan buat gaming teman-teman. Nah, kita lanjut nih pembahasannya di bagian kamera ya.
Kita langsung aja cek buat hardware-nya dulu. Kita cek di sini buat kamera. Nah, kita cek dulu. Nah, kamera belakangnya adalah 50 megapiksel dan kalau kita cek sensornya adalah Samsung S5 KJN1 ya. Tuh untuk sensornya. Kemudian kamera depannya kan hanya 8 megapiksel dan sini tuh pakai apa nih ya? Galaxy Core ya. Jadi ya standar aja. Kita langsung aja masuk ke UI kameranya. Nah, spesialnya HP ini di harga 1,2 jutaan ada fitur Ace. Ya, inget ada Ace. Yang mana sekarang tuh agak sulit nih nyari HP baru yang ada Ace ya. Bahkan di itel S25 Ultra, S25 yang biasa itu nggak ada fitur Ace. Sedangkan ini sudah ada teman-teman. Jadi udah ada Ultra Steady-nya atau Electronic Stabilizer-nya. Jadi udah enak banget dipakai ngerekam nih ya. Jadi nggak bakalan goncang-goncang. Dan sini tuh sudah ada dual video juga. Jadi kalau teman-teman butuh dual video ini sudah ada teman-teman ya tuh. Di harga 1,2 juta rupiah. Nah selain itu ini perekamannya juga keren banget ya. Kita coba masuk ke video dulu. Dia bisa ngerekam saya kira bisa ngerekam sampai 2K. Maaf ya, saya salah. Saya kira bakalan bisa ngerekam sampai 2K teman-teman ya. Jadi hanya di 1080p di 30 fps. Cuma kelebihannya ada Ace berkat ada gyro hardware-nya teman-teman ya. Nah, kita langsung aja uji kameranya sedikit. Hasil kameranya itu seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil rekaman dari smartphone dari itel P65. Kita ngerekamannya di ya 1080p di 30 fps. Ya emang ini nggak bisa ngerekam di 4K atau nggak di 2K, nggak bisa juga. Jadi rekamnya di 1080p aja. Nah ini kita belum hidupin nih fitur Ultra Steady-nya. Tentunya kalau belum hidupin pasti bakalan bergoncang. Kayak enak banget pakai jalan ya. Tapi kita coba ngerekam seperti ini. Fokusnya oke. Mana oke sih fokusnya ya. Cakep lah. Kalau zoom 2 kali hasilnya seperti ini. Agak sedikit pecah sih ya. Hasilnya seperti ini. Tapi tone warnanya saya senang banget sih ya. Oke lah ya tuh. Tone warnanya. Tuh fokusnya cepat juga. Nih tuh. Jadi belakangnya itu kelihatan buram gitu. Cuma ya ini fitur steady belum kita hidupin. Tentunya bakalan bergoncang. Coba kita hidupin fitur steady-nya. Nah selanjutnya kita ngerekam nih di 1080p dengan steady on. Dan hasilnya itu lebih ngezoom ya. Zoom banget nih ya ketimbang yang tadi. Ini saya ngerekamnya juga sedikit jauh dikit. Tapi tentunya kalau dengan fitur steady on, kalian pakai jalan ya bang, nggak bakalan bergoncang. Nih enak banget. Harga 1,5 juta ada fitur steady-nya. Nih hasilnya seperti ini. Cakep nggak deh? Prosesnya cakep sih ya. Oke, kita coba kamera depannya. Ini adalah si kamera depan dengan fitur steady op dan ini kita ngerekam di ya 1080p di 30p. Dan hasilnya seperti ini. Ya bergoncang ya, kita ngerekam pakai satu tangan aja, kelihatan glitternya. Oke, untuk detailnya cukup. Ke muka juga cukup, 8 megapikselnya. Diupload ke sosial media masih cukup banget. Nah, biar enak hasilnya kita hidupin fitur steady-nya. Ya, kita ngerekam dengan steady on di settingan yang sama ya untuk resolusinya. Hasilnya seperti ini, lebih nge-crop dan detailnya masih cukup oke lah ya. Pakai jalan gimana bang? Pakai jalan ini lebih bagus. Jadi kalau kalian nge-vlogging mau upload ke sosial media, kayaknya ini perlu diaktifkan. Yang mana fitur seperti ini itu hanya ada di itel RS4 yang harganya 1,7 juta. Nah kalau ini harganya 1,5 juta, hanya ada 1.500 unit aja. Kalau pengen rebutan langsung aja beli. Kalau enggak ya nanti harga normal di 1,7 juta. Kalau kalian nunggu turun ya tunggu aja lagi sebulan 2 bulan harganya bakalan turun kalau produknya nggak laku. Kalau produknya masih laku banget ya nggak bakalan turun. Nah kayak itu untuk hasil kamera depan dan belakang dari HP ini. Kita lanjut ke hasil foto. Hasilnya itu seperti ini.
Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel P65. Saya yakin nih teman-teman pada ngelupain HP ini. Saya yakin ya, karena ya udah launching 4 bulan yang lalu dengan harga 1,6 juta rupiah, dan sekarang udah ada HP baru-baru lagi ya dari itel, yaitu itel S25 yang harganya di 1,6 atau di 1,8 juta rupiah. Sama ada yang itel S25 Ultra. Nah, menurut saya kedua HP itu ada kekurangannya, yaitu gironya belum hardware, jadi kurang enak banget dipakai pakai main game-game gitu ya. Dan sayang banget nih untuk flex bottom ini nggak diterusin lagi ya, jadi hanya ada di HP seri itel P65 ini. Saya berharap sih seri Pro-nya bakalan cepet launching ya, dan saya berharap pakai chipset yang lebih ngebut ya, karena itel ini nggak tahu kenapa ya, kalau kita lihat itel P55 dia kan pakai chipset 5G yang kencang banget. Kemudian itu harganya juga turun ya di 1,2 atau berapa ya. Terus nggak diterusin lagi, malah ngeluarin HP yang baru, tapi spesifikasinya dia pakai yang standar, tapi fitur-fiturnya ditambah lagi sama itel. Nah, kalau kita lihat juga itel S25 yang baru aja launching, ada fitur yang dikurangi, yaitu nggak ada gyro hardware-nya, dan untuk kameranya nggak ada ACE, jadi bakalan bergoncang. Sedangkan seri lamanya itu ada ACE, jadi ya kayak mangkas harga dengan harga yang murah ya, dan speknya tuh diturunin sedikit ya, yang dinaikin tuh di bagian layarnya. Jadi ya kalau kalian pengen beli produk-produk dari itel, sering-sering lihat review ya, atau kan nanya-nanya di forum-forum biar nggak salah beli. Jadi emang itel tuh nunjukin ya segmen-segmennya. Kalau kalian pengen yang ngebut, coba ini. Kalau kalian pengen yang layarnya bagus, coba ini. Kalau kalian pengen yang semuanya all round, bisa coba itel RS4. Cuma ada kekalahannya, yaitu di bagian layarnya kurang oke. Tapi chipsetnya udah oke banget. Terus fitur-fiturnya juga oke banget. Fast charging juga 45 watt. Jadi ya gitu. Jadi harus kalian ya teliti lagi. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini dengan harga 1,2 juta, bisa cek link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.